pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah alamin. Di video kali ini kita akan belajar kembali aplikasi siakat dari Poltekkes Kemenkes Palu. Ya, di video beberapa yang telah kita buat ya di sesi 1 dan sesi 2, alhamdulillah animo dari pengguna siakat sangat besar ya, begitu sehingga kita akan membuat video ketiga dengan topik yang berbeda gitu ya. Saya izin share screen. Inilah tampilan dari akun saya ya. Kemarin kita sudah belajar mesin akademik di video pertama. Di video kedua kita belajar terkait dengan mesin CDT, dan di video kali ini kita akan belajar salah satu aplikasi ya yang ada di siakat ya, yaitu adalah Adlink. Fungsi dari Adlink ini adalah setelah kita membuat jurnal ya, per minggunya begitu, di mana setiap pertemuan pasti ada tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa, baik itu tugas yang harus diupload ya ataupun dalam bentuk video ya, sehingga semua pembelajaran kita direkod dengan baik. Ini adalah Adlink. Selain itu kuis juga pun bisa dilakukan di sini ya, selain ujiannya menggunakan SimCD. Caranya kita klik Adlink, kemudian kita pilih prodi kita ya. Tampilannya seperti ini ya di awal ya. Sebelumnya saya akan logout dulu ya. Nah, ini tampilan awalnya sebelum kita login. Loginnya bisa menggunakan email yang telah ditawarkan di siakat, atau kita bisa menggunakan user manual ya. Kita klik, tinggal ketik saja. Setelah ini baru bisa masuk ya, atau Anda bisa masuk melalui email ya, langsung klik Google saja bisa, atau bisa mengetiknya dengan cara manual seperti ini. Saya pilih dengan manual. Klik masuk. Tampilannya seperti ini ya untuk link Bapak Ibu semua. Nah, kemudian sebelum masuk ya melihat fiturnya, jangan lupa Bapak Ibu harus mensinkronkan kelas dulu ya, sehingga semua mata kuliah yang Bapak Ibu dibebankan selama semester berjalan itu terinclude semuanya di dalam sini. Caranya adalah klik sinkron kelas, kemudian ini ya, pilih semester berjalan saat ini semester genap misalkan ya. Kemudian ya, jika sudah ya, klik semua kelas yang Bapak Ibu dibebankan ya. Klik semuanya bisa, ya tinggal dicontohin saja karena di sini tidak ada klik semua ya. Jadi harus kita pilih sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ampu. Setelah itu klik mulai sinkronisasi kelas dengan jumlah 16 kelas ya. Disinkronkan. Nah, ini ada tulisan proses sinkron kelas masih 0%. Sedang loading ya, sampai bertuliskan 100 ya di sini. Nah, ini sudah berhasil 16 kelas sudah tersinkron. Kemudian kita lihat daftar kelasnya. Ini dia ya, sudah tersinkron ya. Kemudian bisa ditutup. Sudah masuk semua ya Bapak Ibu ya. Jadi ini langkah pertama kita dulu. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu memilih satu mata kuliah yang Bapak Ibu ampu ya untuk dibuatkan, misal pengumpulan tugas, membuat kuis, ya, absensi ya, gitu. Saya tutorialkan dulu ya. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa fitur ya, di sini beranda ini jelas beranda utamanya ya. Di sini sudah ada jelas ya tanggal berjalan. Kemudian di sini ada mata kuliah ya.
Di sini yang sedang ada penugasan ya, jelas di sini ada penugasan, tugas belum ditentukan, belum ada gitu. Kemudian ada timeline juga ya. Ini berkaitan dengan tugas yang Bapak Ibu telah upload ya, ada timeline, biasanya kan ada batas deadline waktu ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah sinkronkan kelas, di situ akan muncul di sini ya. Ini timeline kelasnya dikumpulkan hari ini ya, di tanggal 8 di jam sekian. Waktu itu tinggal 17 menit lagi seperti itu. Itu adalah timeline dan berita. Di sini ada materi yang harus dikumpulkan, kemudian eh, ada tugas, conference, quiz, dan seluruhnya yang berkaitan dengan kegiatan Bapak Ibu Pengsusun. Kemudian di sini ada chat ya jika ada mahasiswa mencat Bapak Ibu ketika ada hal sesuatu yang perlu ditanyakan terkait dengan penugasan. Ya, kita kembali ke slide Anda. Kita akan contohkan satu ya di mata kuliah yang misalkan di kebutuhan manusia dalam konteks keperawatan ya. Ini juga ada metodologi. Saya contohkan di mata kuliah ini, metodologi dan dokumentasi keperawatan ya. Silakan Bapak Ibu klik kelasnya. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, masih berwarna polos ya. Jika Bapak Ibu akan mengganti sehingga tampilan Ibu menarik, itu bisa ya. Tinggal ubah cover saja, tinggal misalkan ini ya, pilih cover. Nah ini tampilannya akan berubah seperti ini ya, sehingga tampilannya lebih menarik. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, ada informasi kelas dengan kodenya, kemudian tahun akademik dengan kode mata kuliah ya. Nah, kemudian di sini ada diskusi ya yang tadi kita maksud ya, jika ada penugasan yang mahasiswa masih bingung, kemudian melakukan komunikasi dengan via chat ya Bapak Ibu. Di sini ada ini. Kemudian sesi pembelajaran. Nah, sesi pembelajaran ini berkaitan dengan jurnal yang Bapak Ibu telah upload ya di jurnal pembelajaran. Nah, videonya sudah kita bahas ya di video kedua, sorry, di video pertama ya, terkait dengan pembuatan jurnal mengajar, absensi dan nilai itu di video pertama. Silakan Bapak Ibu bisa melihat di video tersebut untuk melihat bagaimana pembuatan jurnal. Nah, ketika kita sudah buat jurnal di video pertama itu, nanti tampilannya akan di sini Bapak Ibu. Nah, akan nampak ya 17 sesi telah dibuat. Begitu. Nah, ini sudah jelas sekali sesi satu siapa yang mengajar di tanggal sekian ya. Seperti itu. Ini belum ada bahan ajar, artinya belum ada dosen tersebut sudah isi presensi, yang ini sudah dilakukan yang presensinya begitu di sini sudah ada. Misalkan Bapak Ibu akan melakukan presensi ya pada saat kelas berjalan. Nah, di sini bisa kita memilih sambil melakukan absensi ya, tinggal mengklik atau hadir semua, tinggal melihat siapa yang izin apa atau sakit yang sesuai dengan keterangan, atau mahasiswa bisa langsung scan barcode ya, di sini scan barcode. Nah, di sini tampilannya mahasiswa langsung bisa scan barcode untuk absensi. Nah, ini barcode-nya akan berubah setiap 5 detik ya, akan berubah sehingga tidak menimbulkan kecurangan jika barcode-nya bisa diakses jarak jauh begitu. Ini dia ya, sudah. Kemudian kita kembali lagi. Tampilannya seperti itu. Kita kembali. Sesi pembelajaran ya. Kemudian rencana dan realisasi ini berkaitan dengan bahan ajar yang akan disampaikan. Kemudian CPNK apa yang dibahas ya. Di situ jelas sekali di sini. Ini bisa diedit ya. Ini yang Bapak Ibu sudah upload di jurnal mengajar sebelumnya. Ini bisa diedit ya. Sesuaikan misalkan sehingga nampak rapi ya gitu. Dan mudah dibaca oleh mahasiswa Bapak Ibu. Kemudian disimpan. Setelah disimpan ya ini karakternya adalah 1000 ya, tidak bisa lebih dari itu. Setelah tersimpan, Bapak Ibu bisa kembali ya di sini.
Ini dia sudah lengkap semua ya. Begitu. Nah, kita saya contohkan di akhir ya. Misalkan di sesi ke-17 ya, sesi 17. Di model seperti ini ya. Bapak Ibu misalkan akan membuat penugasan ya ke mahasiswa, misalkan mengumpulkan summary hasil pembelajaran hari ini ya. Bentuknya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di sini dan ajar baru. Nah, bentuknya apa? Apakah materi, kuis, tugas, atau video conference ya yang akan dilakukan secara daring. Kalau bentuknya adalah materi, ya, Bapak Ibu akan men-share ya materi yang telah diajarkan ke mahasiswa ya. Kapan ya di sini ya? Di sini misalkan judul materinya adalah konsep atau misalkan ya. Nah, kapan materi akan di-share? Apakah hari ini, sekarang ya, now atau nanti? Jadi ada pengaturannya begitu. Misalkan saya klik nanti. Nah, ini kapan di-share sudah nampak ya di tanggal hari ini di jam sekian. Gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu klik sekarang, ini nanti waktunya akan hilang ya. Artinya akan diklik sesaat setelah Bapak Ibu melengkapi datanya. Apa yang mau di-share? Apakah di gambar, yang misalkan buku ya, chapter depannya ya, buku, kemudian mahasiswa bisa mencari perpustakaan ataupun video ya, video yang Bapak Ibu telah buat, video pembelajaran itu bisa disimak oleh mahasiswa ataupun dokumennya ini bentuknya materi ya, bisa PPT ataupun bentuknya PDF. Sebaiknya di share-nya itu dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu ya, sehingga ketika dilakukan oleh mahasiswa itu filenya tidak crop ya. Gitu. Baiknya langsung PDF saja. Kemudian di situ Bapak Ibu bisa melengkapinya dengan deskripsi ya. Silakan uh, membuat resume dari materi ini. Kemudian ini buat ya, lalu ditambah misalkan ini ini PDF. Ya, bisa ini tinggal diatur bisa ya Bapak Ibu. Ini bisa dipindahkan di personal itu yang sudah disediakan oleh aplikasi ini ya. Kurang lebih 100 megabyte itu free untuk Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu jangan sebaiknya jangan mengupload bentuk file yang cukup besar ya, sehingga ruang penyimpanannya pun awet. Begitu. Ini saya pindahkan karena ini Google Drive sedang berpenuh. Saya pindahkan di personal saja. Oke. Nah, pindahnya ke sini ya. Nah, kalau saya klik ini sudah ini, ya, ke sini. Atau pindah ke perubahan juga boleh, ya, silakan. Disesuaikan dengan ruang penyimpanan yang sesuai. Kemudian tinggal kita klik dokumennya, kemudian kita pilih item. Nah, ini sudah terlampir ya, sudah terlampir. Jangan lupa langsung disimpan. Simpan. Kemudian bisa kita lihat ya tampilannya di belakang kembali. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, kemudian misalkan kita akan coba yang lain ya, misalkan kuis ya, kuis atau tugas atau kegiatan. Saya contohkan dulu yang tugas dulu ya. Tugas di sini misalkan tugas ya, langsung punya nanti batas waktu penyerahan jelas ya. Ini
Ini bisa di setup ya Bapak Ibu ya, bisa diganti sesuai dengan waktu pengumpulan. Bapak Ibu bisa menghitung secara mandiri. Jadi bisa diedit. Ya. Kemudian di sini Bapak Ibu tinggal memberikan deskripsi. Ini misalkan ini kemudian disimpan ya. Kalau misalkan ada gambar yang sekiranya perlu ya oleh mahasiswa ya untuk mencari referensi boleh ya, sama seperti berkas tadi yang telah disebut awal. Kemudian simpan. Nah ini belum dibagikan ya. Ini nanti dibagikannya kurang lebih 8 menit lagi. Misalkan langsung dibagaskan ya, diberikan sekarang ya. Kemudian saya simpan. Nah ini langsung dibagikan ke mahasiswa. Waktunya sudah berhitung mundur ya, 1 hari 2 jam. Terus kemudian di sini akan nampak ya siapa yang sudah mengumpulkan oleh mahasiswa. Gitu. Di sini nampak. Pokoknya gitu. Ini kemudian kita kembali lagi ya. Ini sudah kita bentuk dua ya. Tadi pertama itu materi, yang kedua adalah tugas. Nah, kemudian kita yang bentuk yang ketiga ya. Ini adalah bentuknya kuis ya. Ini adalah bentuknya kuis. Yang kita klik, nah, bentuknya seperti ini ya. Ini bisa kita edit, tulis, itu. Kemudian kapan ya? Jadi nanti atau sekarang. Kemudian bobotnya personal atau otomatis ini silakan dibaca ya. Saya pilihnya otomatis saja. Kemudian saya klik di sini, tinggal saya klik nilai maksimalnya saja ya. Kita klik nilai maksimal nanti sistem yang akan mengatur waktu pengerjaannya. Ini bisa di setup ya, karena 30 menit. Kemudian kuis dapat diulang. Silakan Bapak Ibu ya, jika mahasiswa mau mengulang kuisnya boleh atau tidak. Gitu. Kalau boleh ya dicentang berapa kali ya, berapa kali pengulangannya boleh disetup. Misalkan seperti tidak ya, karena hanya sekali saja pengerjaan. Kemudian ada batas waktu ya. Ini batas waktunya bisa disetup juga Bapak Ibu ya, disesuaikan. Kemudian tampilkan laporan setelah kuisnya ya, misalkan nilai ya. Boleh sehingga mahasiswa bisa langsung mengetahui apa nilainya. Jangan lupa diacak ya, sehingga mahasiswa tidak ada kesempatan untuk melakukan kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Kemudian kasih deskripsi. Bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita akan upload kuisnya ya, atau soalnya. Oke, di sini atur. Ya, ini dia tampilannya seperti ini sama seperti SimCBT. Nah, caranya pun ada dua ya. Yang pertama itu cara manual, yang kedua adalah cara upload template. Nah, caranya seperti ini di sini ya. Ada tambah ini, tambah pertanyaan. Yang keduanya adalah import pertanyaan itu menggunakan template. Nah, tinggal ditulis pertanyaan di sini. Ya. Seperti ini ya. Kemudian silakan pilih jawabannya ya. Ini bisa ya. Ini opsinya bisa ditambah ya ini. Silakan ditambah opsinya. Nah, disesuaikan dengan opsi yang Bapak Ibu berikan. Kemudian jangan lupa mengklik jawaban mana yang benar ya. Nah, pegang semua. Jangan lupa misalkan ini poinnya ya. Diklik ini ya. Kemudian sudah. Nah, selanjutnya di sini tinggal bertambah pertanyaan lagi ya. Misalkan ada yang dibentuk, nah ini akan bertambah dia. Gitu. Nanti di bawah lagi akan muncul sesuai dengan jumlah data soal yang ada itu upload. Ini jika ada salah, tinggal dihapus ya. Ini ada tong sampah di sini diupload, dihapus nah tinggal satu. Jadi caranya seperti itu ya. Caranya.
tinggal diklik satu lagi, kemudian nanti dia berwarna. Nah, begini. Kemudian nanti kita akan perlihatkan lagi ya, mengupload dengan template. Sebelumnya saya akan perlihatkan dulu ya bentuk template-nya. Nah, ini adalah bentuk template-nya ya Bapak Ibu ya. Template-nya seperti ini, bisa di-download di aplikasi tadi. Nah, di sini sudah jelas ya eh, harus apa yang Bapak Ibu tulis, bisa Anda tuliskan itu pertanyaannya. Kemudian correct answer-nya, jawaban benarnya apa, incorrect-nya, jawaban tidak benarnya sampai berapa ya. Kemudian silakan. Ini adalah bentuknya deskripsi semua ya. Deskripsi semua. Ini yang salah, ini jawaban benar, ini jawaban salah. Nah, disesuaikan dengan ini maksimalnya adalah 100 ya, 100 begitu dengan di sistemnya. Jadi saya katakan di sini 3 saja. Nah, kemudian kita kembali lagi, ini dia ya. Tinggal klik di sini, import. Dan di sini ada keterangannya. Kalau mau di template terjawab sama plus jawaban tadi ya, pertanggungjawaban ini. Kalau Pak Ibu, kemudian jika ada pertanyaan saja tinggal klik ini saja begitu. Semua bentuknya adalah Excel tadi. Kecuali itu ya, template bentuknya ada Word, ada Excel. Gitu. Nah ini kemudian kita klik ini. Ya, ini bentuk tadi sudah saya siapkan. Kemudian open. Dan jangan lupa import. Nah, kan muncul ya pertanyaannya 1, 2, 3. Tadi ada bentuknya 3 pertanyaan ya. Yang sudah jelas ya. Kemudian, dan tampilannya akan seperti ini ya. 2, 3. Nah, ini adalah bentuk puisi Bapak Ibu ya yang sudah disiapkan. Misalkan sudah ya, jangan lupa langsung dibagikan kuisnya ya, sehingga mahasiswa langsung bisa mengerjakan. Ini sudah akan deskripsinya ya. Nah, sekarang jangan lupa bagikan. Ini langsung diproses ya. Oke, ini sudah mulai pengerjaannya kurang lebih 2 jam ya. Pada waktu habis. Dan ini dia, ya, kita masuk sudah mulai mengerjakan dan selesai nanti di sini langsung up to date ya. Siapa yang sudah mengerjakan nilainya berapa gitu ya. Ini langsung kita terpantau ya. Seperti itu. Kemudian mahasiswa juga bisa menuliskan komen ya. Misalkan ada materi yang belum tersampaikan di soalnya, nanti komennya nanti di sini. Bapak Ibu langsung bisa melakukan feedback ya. Jika mahasiswa mengirimkan note pesan gitu ya, kita bisa melakukan feedbacknya langsung seperti itu. Dan ini ya yang sudah kita kembali lagi ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita sudah bentuk 3 tadi ya, di satu pembelajaran kita bentuk ada materi, ada tugas, ada kuis dan seperti itu. Nah bagaimana di tampilan mahasiswanya ya, kita lihat ya tampilan mahasiswa seperti apa di akunnya. Ini bagaimana tampilannya ini. Penjelasan peralatan di kelas B ya. Lihat akun seperti apa. Gitu. Nah, ini adalah akun mahasiswanya ya. Seperti itu. Kita refresh dulu. Nah, di sini langsung ada notifikasi ya di akun mahasiswa. Gitu. Nah, ini kita sudah buat tadi ada kuis, ada tugas, ada materi. Ini sudah langsung ada notifikasi ke mahasiswa begitu ya. Sehingga mahasiswa langsung mengetahui apakah ada penugasan yang diberikan oleh dosen tertentu ya. Seperti itu. Nah, misalkan kita mau lihat yang pertama dulu ya, tadi ada materi baru. Nah, ini dia ya, langsung bisa diunduh seperti ini tampilannya Bapak Ibu di mahasiswa. Kemudian uh, mahasiswa langsung bisa mengirimkan chat ya. Ini langsung mengirimkan chat. Ini bisa langsung diunduh ya. Kemudian kita lihat lagi misalnya kita ada penugasan ya. Jadi berada ini. Nah, di sini ya, ada penugasan seperti ini ya. Nah, ini dia. Ini deskripsi tadi. Kemudian waktu pengumpulannya sudah ada ya, jelas sekali di sini. Kemudian di sini mahasiswa bisa
Kemudian mahasiswa langsung bisa mengklik di sini untuk menampilkan tugasnya begitu. Nah, ini misalkan tampilannya ya, tampilan tugasnya. Kemudian ini mahasiswa langsung mengirimkan jawaban. Kemudian kita langsung ada nilai nanti bisa kita berikan ya, ini nilainya berapa mahasiswa ini gitu. Nah, gitu tampilan seperti ini ya, misalkan kita sudah ditentukan. Kemudian yang ada kuis ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini dia mahasiswa langsung bisa mulai kuis ya. Klik dengan durasi pengerjaan kurang lebih 30 menit. Hmm. Tampilannya seperti ini ya. Oke, mahasiswa. Terus jika mengirimkan tugas dan seperti ini di tampilan khusus seperti apa gitu. Kemudian kita lihat ya di akun kita sebagai dosen. Nah, ini dia ya, jadi saya notifikasi yang sudah siapa saja yang sudah mengirimkan gitu. Jadi misalkan ya, ada terima kasih yang tadi sudah disampaikan, ini bisa langsung kita kirimkan dari siswa tersebut ya. Kemudian di sini ya tugasnya yang tadi misalkan ada tugas kayak dengan tugasnya. Kembali dulu ya. Tadi ini tugas ya. Klik siapa saja yang sudah mengumpulkan misal. Nah ini dia yang misalkan mahasiswa ini sudah mengumpulkan ya. Nah, tinggal kita lihat tugasnya di sini ya. Kita lihat tentang tugasnya. Nah ini tugasnya langsung bisa dilihat di sini misalkan ya. Ini tugasnya langsung bisa terlihat di sini. Nah, kemudian ya, jangan lupa Bapak Ibu langsung bisa memberikan nilai ya dari tugas mahasiswa tersebut misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian jangan lupa simpan ini. Jangan lupa kasih feedback ya dari tugas mahasiswa tersebut ya. Kemudian jangan lupa simpan nilai yang mahasiswa tersebut sudah kita berikan nilai dari tugasnya gitu. Ini sudah termantap ya dari mahasiswa seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dari akun mahasiswa ya. Setelah tadi kita berikan feedback tadi yang dia dari kuis tadi ya, kita tadi ada ya. Ini saja. Yang dia sudah jelas ya dari nilai yang kita berikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kembali ke seperti itu Bapak Ibu ya, membuat penugasan, kuis, kemudian mention materi yang Bapak Ibu pelajarkan ke mahasiswa ya. Seperti itu. Ini akan muncul ya yang tadi saya sampaikan di awal, muncul sesi 3, 4 dan seterusnya ini ketika Bapak Ibu sudah mengisi jurnal pembelajaran yang sebelum kelas itu dibuat dulu. Nah kemudian nanti akan langsung connect ke admin ini gitu. Ini admin tidak akan muncul ketika jurnal mengajar tidak dibuat di awal seperti itu ya. Sehingga Bapak Ibu ketika memberikan pengajaran, penugasan, kuis ataupun bentuk apapun itu dari pembelajaran akan terekam dengan rapi di siakat ini sehingga ketika dilakukan evaluasi pembelajaran gitu ya akan nampak dipertanggungjawabkan ya seperti itu. Nah, ini sudah nampak di sini tugas, kuis, bekas pengajaran gitu ya. Ini siapa saja peserta kita yang ikuti kita ada sini siapapun sudah nampak di sini gitu.
kemudian kita kembali ke browser. Seperti itu Bapak Ibu untuk pembelajaran kita di ini ya, di modul 3 yaitu Outlink ya, sehingga Bapak Ibu lebih memahami bagaimana aplikasi baru ini ya, Siakat vendor dan Sentina. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Tetap semangat ya mempelajari aplikasi baru ini, kita belajar bersama-sama. Semoga lewat video ini bisa membantu Bapak Ibu ya untuk mengelola kelas yang lebih menarik lagi ya, karena pasti setiap orang memiliki skill yang berbeda-beda dalam pembuatan kelasnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.